wa man tabi'ahum bisan la yaumil qiyamah amma ba'du. Saudara kaum muslimin, ini adalah pelajaran yang kedua dari kitab Arba'una Darsan Liman Adraka Ramadan, yaitu Kaifa Na'ishu Ramadan, bagaimana seharusnya kita hidup di bulan Ramadan. Di sini dikatakan fa huwa syahrul Ramadan qad azallana, maka inilah dia bulan Ramadan telah menaungi kita. Wa hariya bina ayyuhal ahibba an na'rifa li hadzal dhaif qadrahu, maka selayaknya bagi kita, wahai saudaraku tercinta, untuk mengetahui kedudukan tamu yang agung ini. Wa nunzilahu manzilatahu, agar kita bisa yaitu menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Wa min khasaisi hadzal syahril azim ma yali, maka di antara kekhususan bulan yang mulia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa ini adalah salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Islam tidak akan bisa tegak kecuali dengannya. Yang kedua, bahwasanya bulan Ramadan yaitu bulan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dengan membawa risalah Islam kepada manusia secara keseluruhan. Yang ketiga, di bulan ini Al-Quran itu diturunkan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan padanya lah diturunkan Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian yang keempat, bahwasanya Ramadan akan menghapus dosa di antara Ramadan berikutnya, sebagaimana sabda Nabi kita SAW, as-salawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu, wa jum'atu ila jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, itu akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya selama menjauhi dosa-dosa besar. Yang kelima, saudara kaum muslimin, bahwasanya as-saumu sababun litakfir dzunub, puasa itu adalah sebab penghapusan dosa. Nabi SAW bersabda, fitnatul rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi, fitnah seseorang itu pada hartanya dan keluarganya dan tetangganya, tukaffiru shalat wa shaum sadaqah, namun akan bisa menghapusnya dengan sholat, dengan puasa dan sedekah. Yang keenam, bahwasanya puasa itu adalah tameng, perisai, penebeng, yaitu dari api neraka. Nabi kita bersabda, as-shaumu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar, yaitu puasa itu adalah perisai, pelindung yang dengannya seorang hamba akan berlindung dari siksa neraka. Yang ketujuh, bahwasanya aroma mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Yang kedelapan, para malaikat akan memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian yang kesembilan, Allah akan menghiasi surganya itu setiap hari, ya, di bulan Ramadan, di mana Allah mengatakan, hampir saja hamba-hambaku akan hilang dari mereka penderitaan dan kesengsaraan, summa yusiru ilaiki, lalu mereka pun akan masuk kepadamu. Saudara kaum muslimin, yang berikutnya, di bulan Ramadan ini akan dibelenggu setan-setan. Setan-setan akan diikat, ya, sebagaimana sabda Nabi kita SAW, apabila Ramadan telah masuk, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, wasul silatis syayatin, dan setan-setan pun akan dibelenggu. Saudara kaum muslimin, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima khairan katsiran. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam itu,
maka sungguh dia telah terhalang dari banyak kebaikan. Kemudian keutamaan berikutnya, Allah akan mengampuni orang yang berpuasa di hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian keutamaan berikutnya, Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka, dan itu ada pada setiap malam dari bulan Ramadan. Keutamaan berikutnya, orang yang berpuasa memiliki doa yang dikabulkan, doa yang mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah. Nabi bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang tidak akan ditolak doa mereka. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan seorang pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzolimi. Baik akhil karim, maka saudaraku yang mulia, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Syekh Abdul Malik Al-Qasim, syahru hadi khasaisu wa fadailuhu. Bulan yang seperti ini keutamaannya dan kekhususannya, bi ayyi syai'in nastaqbilu, dengan bagaimana kita menyambutnya, bil insigal wal lahwi wa tuli sahar wal istimrar fil ghaflah. Apakah dengan kita sibuk dengan kesia-siaan? Apakah kita menyambut bulan ini dengan banyak bergadang di malam harinya, terus menerus dalam kelalaian? Au natajru min qudumi wa yatqalu alaina. Atau apakah kita merasa sempit dada dengan datangnya bulan ini, ya? Atau kita bersenang gembira ria dengan berakhirnya dan berlalunya bulan ini? Kalla, kata beliau, tidak, sekali-kali tidak. Al-abdu soleh yastaqbaluhu bi taubah nasuhah. Seorang hamba yang soleh pasti akan menyambut bulan ini dengan taubat nasuhah, taubat yang sesungguhnya, taubat yang benar-benar taubat. Pasti dia akan menyambutnya dan wal azimatu shadiqah, dengan kemauan yang keras untuk menjaganya, memakmurkan waktu-waktunya dengan amal-amal soleh. Wa ilaika akhil karim ba'dan minal a'mali allati tatakadu fi Ramadan. Maka kepada Anda saya akan hadirkan beberapa amal, wahai saudaraku yang mulia, yang sangat ditekankan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa. Nabi SAW bersabda, seluruh amalan anak Adam itu miliknya, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Ya, lalu Allah mengatakan, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untuk diriku, akulah yang akan memberikan balasan baginya. Saudara muslimin, kemudian amalan yang berikutnya qiyamul lail, yaitu salat malam. Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berdiri salat pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Saudara muslimin, kemudian yang ketiga adalah sedekah. Amalan yang sangat ditekankan di bulan Ramadan adalah sedekah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling dermawan, paling banyak memberi, dan beliau lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dan adalah kedermawanan Nabi itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Nabi SAW bersabda, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sang utama sedekah adalah sedekah yang ada di bulan Ramadan. Maka bagi sedekah di bulan Ramadan itu ada keistimewaannya, ada kekhususannya. Maka ada gambaran-gambaran kita bersedekah. Yang pertama adalah dengan memberi makan, yaitu dengan memberi makan. Nabi SAW bersabda, mukmin mana saja yang memberikan seorang mukmin makan karena lapar, at'amahullah min samaril jannah, Allah SWT akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Wa man saqa mu'minan ala zama'in saqahullah min ar-rahiqil makhtum. Dan siapa yang memberi seorang mukmin minum karena haus, Allah SWT akan memberinya minum dari minuman surga yang namanya Rahiqul Makhtum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan. Berkata Imam Syafi'i, uhibbu siyam az-ziyadata bil jawb. Aku suka bila puasa itu ditambah dengan kedermawanan di bulan Ramadan untuk mengikuti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena butuhnya manusia untuk ibadah, sibuknya mereka beribadah membuat mereka tidak maksimal untuk bekerja.
Saudara kaum muslimin, gambaran berikutnya dengan memberi berbuka orang yang berpuasa. Nabi kita bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu an la yanqusa min ajri sha'im syai'un." Siapa yang memberi berbuka orang yang berpuasa, baginya pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi baginya dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Saudara kaum muslimin, kemudian bersungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Dulu para salaf ada yang menghatamkan Al-Quran setiap malam, ada yang setiap 3 hari, ada pula yang setiap minggu. Berkata Ibnu Rajab, telah datang larangan menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tapi kalau ini terus menerus, adapun pada waktu yang mulia, waktu yang utama, tempat yang mulia, seperti Makkah Mukarramah, bagi orang yang memasukinya, atau bulan Ramadan, maka tidak mengapa banyak-banyak membaca Al-Quran untuk menjaga keutamaan waktu dan tempat tersebut. Inilah pendapat Ahmad, Ishaq, dan juga selain mereka. Kemudian yang berikutnya adalah iktikaf. Saudara kaum muslimin, Nabi kita SAW beliau beriktikaf setiap bulan Ramadan sebanyak 10 hari. Di tahun ketika beliau wafat, beliau berpuasa, beliau beriktikaf sebagai kafaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya akan bisa menghapus dosa di antara keduanya. Dan di dalam bulan Ramadan, umrah ini akan dilipat gandakan pahalanya. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, Nabi kita SAW bersabda ketika beliau pulang dari haji wada, beliau berkata kepada seorang wanita dari Ansor. Wanita ini namanya Ummu Sinan. "Ma mana'aki an tuhajji ma'ana?" Wahai Ummu Sinan, apa yang menghalangimu untuk berhaji bersama kami? Maka wanita ini mengatakan, Abu Fulan, yaitu suaminya, mereka hanya memiliki 2 unta. Satunya digunakan untuk haji oleh suaminya, satunya digunakan untuk menyirami tanamannya. Maka Nabi pun berkata kepada Ummu Sinan, "Fa iza ja'a Ramadan hujji ala." Apabila datang Ramadan, fa'tamiri. Apabila datang Ramadan nanti, maka berumrahlah kamu. Fa inna umrata fihi ta'dilu hajjatan. Karena umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Atau beliau berkata, hajjatun ma'i, setara dengan haji bersamaku. Maka inilah dia, saudara muslimin, amalan-amalan yang sangat ditekankan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk mengamalkan dan menjauhkan kita dari yaitu kesia-siaan, dosa dan maksiat di bulan yang mulia atau di sisa umur kita. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.